Halo semua, kembali lagi di channel Profesor Saham. Seperti biasa, oke, ini bukan biasa. Ini adalah kelas fundamental untuk Profesor Saham. Jadi nanti akan gue playlist kelas fundamental gitu. Karena di tahun 2023 ini gue akan fokus pembahasan tentang fundamental ya. Karena tahun-tahun sebelumnya 2021 dan 2022 itu ya seperti kalian tahu, basic dari channel ini adalah trading ya, awalnya. Tapi, semakin bertambahnya ilmu dan usia tentu kita akan mengupgrade diri, tidak hanya tentang teknikal, tapi kita akan membahas juga tentang fundamental gitu. Dan di tahun ini mungkin adalah awal balik channel ini, bukan hanya membahas tentang teknikal saja ya, namun juga kita akan membahas tentang fundamental. Oke, jadi akan ada dua kelas ya, kelas trading dan kelas investor gitu. Dan kelas investor itu ya kita akan membahas tentang fundamental analisis gitu. Oke, nah untuk pembahasan video di awal fundamental ini kita akan membahas fundamental dari fundamentalnya ilmu fundamental. Oke, agak ribet ya. Jadi langsung saja seperti yang kalian lihat di thumbnail ya, itu adalah pembahasan tentang VBV. Kenapa VBV? Karena menurut aku sendiri itu adalah VBV ini adalah fundamentalnya dari fundamental ya, basic to basic. Dan VBV ini Warren Buffett juga menggunakannya untuk di awal-awal dia investing ya. Ya kita tahulah Benjamin Graham itu menggunakan VBV. Namun kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang sejarahnya VBV ini atau saham-saham apa saja yang cocok digunakan untuk VBV ini. Namun video kali ini khusus pembahasan tentang rumusan dan juga cara menghitungnya. Oke. Jadi kita akan fokus ke situ aja gitu. Oke, tanpa panjang-panjang lebar kita bakal membahas tentang PBV ini. Oke, PBV ini termasuk teknik atau metode untuk melihat valuasi sebuah harga saham itu apakah sudah murah atau mahal gitu. Jadi dengan kita belajar VBP ini kita bisa menghitung sebuah saham itu sudah termasuk murah atau mahal, dan langsung saja kita bakal melihat apa sih rumus PBV ini. Jadi rumus PBV ini sebelum kita ke PBV-nya itu kita harus mencari nilai book value per share ya, atau nilai buku per saham kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Di dalam nilai buku ini terdapat nilai ekuitas. Nanti di laporan keuangan kita akan langsung praktek setelah video bagan ini. Kita akan langsung praktek nilai ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar itu. Nah, jadi ketika nilai itu dapat, maka itu adalah nilai harga bukunya gitu. Nah, ketika nilai buku itu dapat, maka kita akan melihat harga saham yang sekarang ini dibagi dengan nilai buku yang telah kita dapat tadi. Maka itu adalah uh, PBV dari sebuah harga saham tersebut gitu. Oke, jadi kita langsung saja contoh ya. Ini anggap sebuah emiten bakso ya. Emiten bakso dia memiliki book value-nya itu 10 juta ya. Ini angkanya enggak ini ya, ini hanya simulasi atau hanya contoh dengan angka-angka yang sederhana gitu, enggak gede. Jadi kita lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Kemudian saham yang dijual di pasar itu sekarang di harga 5 juta gitu. Nah, maka kita menggunakan rumus tadi yaitu adalah nilai saham yang sekarang 5 juta dibagi dengan nilai book value-nya itu 10 juta. Itu maka mendapatkan VBP-nya itu 0,5 gitu. Atau kalau ditambahkan lagi 0,50. Artinya di sini Artinya di sini kita mendapatkan diskon 50% ya. Karena harga sebenarnya itu adalah 10 juta, tetapi kita hanya membayar 5 juta. Artinya kita mendapatkan diskon sekitar 50% gitu. Kalau di PBV kan itu 0,5 gitu. Nah, 0,5 ini apa? 0,5 ini kalau kita katakan dia ini termasuk under value atau harganya sudah sangat murah gitu.
Makanya VBV itu kalau mencari nilai under value ya, itu kalian menggunakan lebih kecil daripada satu gitu. Karena kalau satu itu kayak membeli di harga wajarnya atau di harga normalnya, sedangkan kalau di atas satu itu sudah overpriced gitu ya. Misalnya VPB 2 itu artinya kalian membayar 2 kali lipat dari nilai harga buku ya. Kalau PBB 2 itu berarti berapa harga harga aslinya? Itu harga aslinya di sini 20 juta gitu. Gitu. Karena nilai bukunya hanya 10 juta, tapi kalian membayar 20 juta, nah itu PBV-nya bakal dikali 2 gitu. PBV 2 gitu. Tapi karena ini harga sahamnya 5 juta sekarang, nah ini termasuk murah, under value. Atau kalian hanya membayar setengah dari harga bukunya tersebut. Oke, udah paham ya logikanya, logika dasarnya. Sekarang kita akan langsung praktek bagaimana cara membaca di laporan keuangan menjadikan nilai PBV gitu. Kita akan menggunakan spreadsheet, jadi langsung let's go. Oke, nah kembali lagi kita akan langsung praktek bagaimana cara menghitung VBV dari sebuah emiten. Nah, di sini kita sudah berada di channel di website idx.id ya. Jadi kalian bisa kalau kalian bingung, nah ini akan gue bikin tutorial. Kalian bikin aja idx. Oke, ini caps lock lagi. Nah, ini adalah situs awalnya ya. Kemudian kalian klik di sini kan ada berbagai ini ya pilihan. Nah, di sini perusahaan tercatat, laporan keuangan tahunan, maka kalian akan sama seperti yang awal ini ya. Nah, pilih di sini kan ada jenis laporan, ada laporan keuangan, laporan tahunan, jenis efek, ada saham atau obligasi, tahunnya ada tahun 2023, periodenya ada. Nah, kalian pilih settingannya seperti ini, laporan keuangan. Jenis efeknya itu adalah saham tahunnya 2022 karena tahun 2023 ini belum ada gitu. Dan pilih yang tahunan untuk yang terbaru ya Q4 2022 dan klik terapkan. Kalau seandainya dia udah lapor seharusnya udah muncul. Nah, ini dia udah rilis tanggal 10 Februari 2023 kemarin ya di jam 9.10. Nah, oke. Nah, di sini kan banyak tuh file-filenya. Nah, ini setiap emiten ini beda-beda dan juga penamaannya juga beda-beda gitu ya. Oke, di sini kalian yang pastinya harus cari yang PDF. Kalian cari yang LK entah penyampaian apa gitu ya. Karena setiap emiten itu beda-beda. Di sini kalian pilih yang LK SIDO Desember 2022. Maka kalian akan, nah ini dia. Oke, ternyata bukan ini, ternyata saya di prank juga. Dia agak-agak aneh biasa. Nah, ini checklist pengungkapan SIDO. Ini kayak ini. Sebenarnya udah saya di sini. di sini. Udah saya download sih. Cuman karena ini kan ternyata ini cuy. Ya, pilih yang industri ini ya. Ya untuk laporan keuangan ini penyampaian. Oke, sangat jelek sekali openingnya. Oke, sangat tidak kompeten ya. Oke, di sini auditornya itu adalah EY ya. Hmm, nah, dia di awal-awal untuk yang penting-penting itu sebenarnya di awal ya, seperti ada aset, kemudian ada liabilitas dan ekuitas, kemudian ada penjualan serta ya penjualan. Laba tahun, penjualan, liabilitas sudah lewat ya. Liabilitas biasanya awal sih. Nah, ini liabilitas dan ekuitas, kemudian aset. Nah, ini adalah nilai-nilai yang penting dan diletakkan di awal. Oke, karena kita membahas PBV, kita akan fokus ke ekuitas. Di mana di sini sebenarnya udah ada nilai ekuitas dari sebuah saham. Nah, di sini kan banyak nih. Yang jelas tidak bagian liabilitas ini ya. Karena di sini dibagi dua, liabilitas ini yang ini, liabilitas sampai total liabilitas ini membahas tentang angka-angka liabilitas gitu. Nah, di bawahnya ini yang kita bakal ambil datanya gitu ya. Oke, ini tabnya banyak banget. Kita hapusin satu-satu. Nah, ini juga. Nah, kita akan menggunakan spreadsheet ya. Jadi kalian langsung gunakan ya karena kita akan langsung praktek menggunakan spreadsheet. Nah, di sini.
Di sini kita tulis judulnya PBV saham gitu. Oke, di sini kita akan bikin pertama kita butuh nilai ekuitas. Oke. Nah, di sini kan nilainya 0 ya, belum ada, maka di sini kita akan mengambil datanya gitu. Nah, di sini kan banyak nih. Ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Dan kita akan mengambil yang ini, yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk gitu. Yang ini ya, kepada non pengendali ya, karena pengendali itu yang menjalankan emiten gitu. Jadi ambil yang diatribusikan kepada pemilik entitas selain non pengendali gitu. Maka kita mendapatkan ininya sebesar ini cuy. Ya. Ini ada nilainya. Cet. Kita copy paste. Oke, jadi nilai ekuitasnya itu adalah 3 juta. 3.505.460 rupiah. Oke, karena ini belum selesai ternyata. Nah, ini disajikan dalam jutaan rupiah. Ternyata ini disajikan dalam bentuk jutaan. Artinya apa? Artinya ini kita kurang nolnya 6 ya. Nolnya kurang 6, kita tambahkan nolnya. Oke, kita tambahkan 6. Karena dia diatribusikan sebanyak dalam bentuk jutaan gitu. Oke, jadi total nilainya itu adalah 3T. Oke, nilainya itu adalah 3.505.468 Itu ya guys ya. Oke, kita gantikan ke RP. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ekuitas. Sekarang ingat rumus PBV itu apa? Rumus PBV itu setelah ekuitas, kita mencari nilai book value-nya. Berarti di sini kita bikin book value atau harga bukunya gitu. Nah, yang dibutuhkan nilai book value itu adalah jumlah saham yang beredar. Jumlah saham. Oke, di sini kita gedein. Ini udah di-record atau belum ya? Oke, di sini udah di-record. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebenarnya nilai sahamnya itu udah ada di sini. Di sini kalian cari sahamnya itu yang udah disetor penuh ya. Nah, jadi di sini ada 30 miliar jumlah saham yang beredar itu. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini tidak perlu pakai rupiah ya, karena ini adalah jumlah. Jadi nggak perlu dirupiahkan. Nah, jadi rumusnya itu kita mendapatkan ini adalah jumlah saham dibagi nilai ekuitas. Sorry. Terbalik. Yang benar itu adalah jumlah ekuitas dibagi jumlah saham. Maka akan mendapatkan nilai sahamnya itu adalah 116 ya. 116. Oke. Nah, jadi ini adalah jumlah bukunya ya. Adalah 116 rupiah. Oke, sekarang kita lihat harga Sido itu berapa cuy. Karena rumus PBV itu dibagi dengan harga saham sekarang gitu. Nilai saham value. Nah, nilai saham Sido itu sekarang masih nilai Sido. Sido Trading View. Nilai Sido itu sekarang di 800 ya. 895 cuy. Nah, jadi harga Sido itu di 895. Kita bikin 495. Oke, jadi berapa nilai VBV dari Sido?
Maka di sini kita nilai saham sekarang dibagi dengan book value sama dengan 7 kali ya. Oke, ini nggak usah pakai RP karena dia mencari nilai angka aja. Oke, nah itu dia. Nilainya 7 kali. Jadi ya lumayan over value ya untuk saham-saham emiten. Consumer good ini memang kebanyakan di atas 5, bahkan apalagi Unilever itu udah gede gitu ya, nilai book value-nya. Jadi kalau untuk membahas apakah setiap emiten ini cocok digunakan book value ini, nah nanti itu kita bahas di konten selanjutnya. Yang jelas kalian udah paham cara menghitungnya. Jadi kayak hafalkan rumus ini. Yang pertama kalian mencari nilai ekuitas, kemudian jumlah saham yang beredar, maka dapat book value. Kemudian kita butuh nilai saham yang sekarang ya. Nanti ini juga akan ada di next video. Dia bakal otomatis gitu, menyesuaikan dengan harga sekarang. Nanti ada rumusnya juga gitu. Oke, tapi ini sekarang kita pakai manual, rumusnya pun rumus basic ya, pembagian. Nah, maka VBP-nya itu ya, D2, yang ini nilai saham dibagi nilai book value. Maka kita akan mendapatkan rasio PBP-nya itu dikali, ternyata 7 kali cuy, ya. Oke, nah itu saja konten kali ini untuk PBV. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan kita akan membahas PER ya, PE ratio. Oke, thank you so much. Bye bye.